Salam, salam jumpa lagi di channel Indahnya Kasih Tuhan atau yang disingkat Inkato Channel. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami mulai setiap tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati setiap kegiatan aktivitas apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Engkau yang membuatnya berhasil ya Tuhan. Secara khusus juga hamba berdoa buat orang-orang yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, bahkan yang sudah menonton video ini. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Engkau yang membuatnya berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, rasanya sangat wajar bagi kita untuk mencari situasi yang aman, nyaman, dan jauh dari bahaya. Saat kita diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit, respon pertama kita adalah sebisa mungkin menghindar dari ancaman dan mencari tempat yang aman bagi kita. Sayangnya, kebiasaan mencari aman juga kita sering lakukan saat kita seharusnya menyatakan iman dan kebenaran yang Yesus Kristus lakukan terhadap kita. Saudara-saudara, renungan singkat pada pagi hari ini. Bacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75. Di sana kita melihat seorang Petrus yang sangat terkenal, berani dan tak ragu-ragu dalam menyatakan kesetiaannya kepada Yesus di depan keramaian orang. Namun sebelum penderitaan Yesus dimulai, Yesus pernah menubuatkan penyangkalan Petrus. Kini nubuat itu pun terjadi. Saat Yesus tengah diadili oleh para pemuka agama Yahudi, Petrus memilih untuk melihat peristiwa itu dari jauh. Rupanya ada beberapa orang yang mengenali Petrus. Orang pertama adalah hamba perempuan yang mengenali Petrus sebagai orang yang selalu bersama Yesus pada waktu itu. Mendengar pernyataan itu, Petrus panik dan mengatakan bahwa perempuan itu berbohong. Hal ini dengan jelas kita lihat di ayat yang ke-70. Maka datanglah juga orang yang kedua dan orang yang ketiga yang mengenali Petrus sebagai salah satu murid Yesus. Semuanya itu dijawab Petrus dengan seruan yang makin lantang. Aku tidak mengenal orang itu. Hal ini kita bisa lihat di ayat yang ke-72 dan 74. Alkitab menunjukkan beberapa penyangkalan Petrus, dari kepura-puraan yang halus hingga penyangkalan yang begitu keras. Hal ini mengekspresikan kepanikan Petrus. Ia begitu takut bahwa ia akan diadili bersama sang guru. Ia ingin menghindari bahaya hingga akhirnya rela menyangkal sang guru. Bukankah kita juga bisa berlaku seperti Petrus? Agar aman di lingkungan tempat tinggal, kita tidak mau dikenal sebagai pengikut Kristus. Kita melupakan tugas utama untuk bersaksi dan menyatakan kebenaran hanya karena merasa diri kita kecil
serta tidak nyaman jika harus dikenali sebagai orang Kristen. Sang guru jelas berkata bahwa kita adalah terang. Namun, saat situasi di sekitar kita menjadi makin gelap karena penuh kompromi akan dosa kita, justru makin mereduplah terang itu. Berhentilah menyangkal Yesus dan akuilah Kristus dalam perkataan serta tingkah laku kita dimanapun kita berada. Semoga dalam setiap aktivitas kita, pelayanan kita, usaha kita, bisnis kita, apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kiranya firman-Mu ini yang selalu menguatkan iman kepercayaan kami, agar dimanapun kami berada, kami tidak menyangkali iman kepercayaan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.